Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, berlimpah dengan kehijauan di seluruh pelosok negeri. 30% dari lahan di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian. Pertanian pun menjadi salah satu sektor kunci penggerak perekonomian Indonesia. Pandemi yang telah berlangsung di Indonesia sejak Maret 2020 memiliki dampak terhadap berbagai sektor usaha, tidak terkecuali sektor pertanian. Menurut data BPS, ekonomi Indonesia pada awal pandemi COVID-19, yaitu pada triwulan 2 tahun 2020, turun 5,32%. Meskipun demikian, BPS mencatat pada triwulan 2 tahun 2021, PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi di antara semua sektor lapangan usaha sebesar 12,93%, yang menandakan sektor pertanian telah terbukti tangguh menghadapi pandemi COVID-19. Namun, bagaimanakah sebenarnya dampak pandemi yang dialami oleh petani? Nama saya Suyono, petani padi kecil ya, kira-kira udah hampir 30 tahun lah sampai sekarang. Nama saya Ibu Surati dari Desa Wunut, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Pengalaman saya yaitu menanam padi dari kecil sampai sekarang tua. Nama, asal, umur, Ngombol, suka nanam padi. Perkenalkan, nama saya David Syabia, asal di Utagurgur 2, Kecamatan Silai, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Saya bekerja di bidang pertanian, khususnya di komoditi jagung. Saya sudah mengerjakan ini selama kurang lebih 3 tahun lah, semenjak saya pulang ke kampung. Enggak begitu pengaruh sekali kayaknya. Kalau di kampung itu ya memang ya banyak orang ngeluh lah, tapi enggak begitu kayak di kota. Malah di kampung itu kayaknya ya kelihatannya itu nyaman-nyaman saja kok. Cuma ngikutin anjuran pemerintah saja udah. Pandemi kayaknya nggak ada dampaknya, biasa saja, baik-baik saja. Ini pertaniannya juga hasilnya baik, nggak ada hambatan apa-apa. Perbedaan sih nggak ada. Tidak ada pengaruh, cuman mendapatkan pupuk susah, dan juga harga pupuk semenjak pandemi melejit, kira-kira naiknya hampir 100% lah. Terus keuntungannya sih ada juga, harga jagung semenjak pandemi naik terus. Sekarang aja kita menjual di pasaran itu mencapai 4.800 per kilonya. Ini yang saya kaget itu harga pupuk itu harganya lipat 2. Bayangkan saya kemarin dari toko pupuk itu harganya melampaui tinggi sekali. Agak sulit, harganya ya naik. Sebelum dan setelah pandemi tidak ada sih tidak ada perubahan, sama aja. Cuman di harga pupuk itu aja kita yang susah. Jadi kita menjerit di harga pupuk itu. Yang mulanya, yang pokoknya dari harga mulanya yang 300.000 per sak, sekarang sudah nyampe 600.000. Sama untuk ini perawatan jagungnya, insektisida sama fungisidanya semua naik lah. Itu membantu benih padi, cuman bayar untuk transport aja, 1 lempeng 5 kilo itu cuman bayar 5.000. Dan itu ada bak pupuk itu juga gratis kemarin. Ada peran dari pemerintah, yaitu pemberian bibit. Nah, walaupun tidak seberapa, tapi sudah membantulah untuk beberapa luas lahan dikasihnya. Jadi efeknya ya kita tidak mengeluarkan begitu banyak lagi untuk pembelian bibit. Dari pemerintah kayaknya nggak ada bantuan untuk pupuk. Cuma harusnya itu punya kartu tani. Carinya itu ya walaupun ada uangnya tapi juga sulit. Apalagi nggak punya kartu tani, lebih sulit lagi. Itu yang pakai
kartu tani tapi itu waduh nggak begitu membantu sekali, itu hanya berapa persen, itu dapatnya hanya 50%, lainnya nambah beli. Tolong minta itu apa kayak yang dulu ada subsidi gitulah. Untuk kelancaran pupuk lah, kasihan petani seperti saya ini walaupun punya uang kok sulit carinya. Itu Mbak, ya pupuk itu ya kembalikan seperti kemarin-kemarin, jangan mahal sekali. Kami petani ini, biar kami makmur, harga pupuk itu telah diturunkan. Biar kami para petani ini tidak terlalu sulit mendapatkan pupuk. Kalau pupuk di pasaran banyak dan juga harganya standar, kami para petani ini pasti diuntungkan lah. Jadi kami mohon harga pupuk itulah di pasaran coba diturunkan. Kami juga selaku petani komunitas jagung, supaya harga jagung dinaikkan kalau bisa. Terus kalaupun harga pupuknya naik, disetarakan lah biar disesuaikan sama harga jagung. Bisa kita lihat bahwa sektor paling stabil pada masa pandemi COVID-19 adalah bidang pertanian. Bidang tersebut merupakan penunjang pangan di Indonesia yang akan tetap berjalan dan peluang bisnis yang menjanjikan di saat pandemi COVID-19, ketika orang akan tetap membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, ada dampak yang memprihatinkan bagi para petani pada masa pandemi COVID-19, yaitu harga pupuk yang semakin mahal dan sulit didapatkan. Hal tersebut yang menjadi permasalahan dan keluh kesah petani pada masa pandemi COVID-19. Kami berharap semoga pemerintah dapat mendengarkan petani dan memberikan solusi untuk harga pupuk yang sedang melambung tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan subsidi harga pupuk atau mencarikan alternatif lain untuk pupuk yang sering dipakai oleh para petani. Kami juga berharap semoga pertanian di Indonesia bisa menjadi lebih maju, lebih makmur, dan juga sejahtera. Jayalah pertanian Indonesia.